Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan baik ya, dalam kondisi yang baik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang memang saat ini sedang terjadi ya. Semoga kita selalu terlindungi dari virus COVID-19. Ya, lalu alhamdulillah malam ini kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa diberikan kenikmatan, kesehatan, perlindungan, kelancaran dalam menjalani segala aktivitas, dan alhamdulillah malam ini juga kita masih bisa berkesempatan untuk menghadiri event pengenalan desktop yang nanti akan dipaparkan. Alhamdulillah hari ini adalah ngoprek bareng kedua ya, yang minggu lalu itu sudah kita laksanakan.
Yang pertama itu kita sudah install sistem operasi Linux di VirtualBox, dan alhamdulillah di malam ini nanti kita akan ngobar kedua yang insya Allah nanti oleh Pak Slamet Santoso yang akan memaparkan materi dari pengenalan Linux desktop ya. Jadi teman-teman, apakah sudah mempersiapkan ISO dan virtual mesinnya, VirtualBox? Sudah semua ya? Nah, alhamdulillah kalau sudah ya. Lalu saya akan menjelaskan peraturannya ya dalam event malam ini. Yang pertama yaitu matikan mic saat pembicara menyampaikan materi. Yang kedua, mic boleh dinyalakan saat sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, jaga adab dan etika selama acara berlangsung. Nanti setelah kita sesi tanya jawab, setelah pemateri memaparkan materinya, lalu ada sesi tanya jawab, lalu nanti teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi surveinya ya. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Baik, teman-teman, pemateri kita sudah ada di ruang virtual meet kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya doakan semoga terlindungi terus ya, Pak ya. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Slamet, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan tempat dan waktunya untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi moderator ya yang sudah memberikan saya kesempatan ya malam ini untuk kita saling sharing-sharing ya, kita saling berbagi. Kebetulan dapat amanah untuk sedikit menyampaikan tentang kelanjutan dari materi pekan kemarin ya, yaitu pengenalan Linux dan instalasi. Nah, harapannya ini sesuai dengan silabus yang sebelumnya oleh pengurus di-share ya. Oleh pengurus di-share ke grup Linux NF ya, yaitu terkait silabus. Jadi nanti setiap pekan di hari Rabu pukul 8 itu untuk mengakomodir ya kebutuhan dari teman-teman IT Club ya, terutama angkatan yang baru masuk ya 2020 ya, itu kan pas berbarengan juga tuh dengan mata kuliah sistem operasi dan pengantar open source. Nah, ini bisa jadi wadah untuk belajar bareng nih setiap hari Rabu jam 8. Jadi tambahan lah seperti itu. Dan grup yang kita buat itu Linux NF, jadi buat wadah saling berdiskusi dan berbagi terkait Linux tersebut. Jadi kan teman-teman kan sedang nih yang teman-teman angkatan 2020, apalagi angkatan yang di atas ya, yang sudah pastinya sudah lebih tingkatannya ya dibandingkan dengan teman-teman yang baru. Namun di sini pengurus mengakomodir kebutuhan dari teman-teman yang baru mengenal Linux. Jadi kita bertahap, walaupun nanti akan ada kelas yang mungkin levelnya agak sedikit naik ya, intermediate seperti itu. Atau nanti akan ada sesi sharing session ya. Nah, itu bisa jadi yang mengisi alumni atau dosen kita yang bahasannya mungkin agak sedikit lebih advance ya, mungkin seperti itu. Atau intermediate lah, menengah. Jadi harapannya teman-teman di sini ikuti karena sesuai dengan silabus ya, yang mana akan menggali atau akan menjadi landasan pengetahuan teman-teman di bidang sistem operasi sumber terbuka, yaitu Linux.
Nah, bagaimana share saya terlihat ya? Sudah ya? Sudah terlihat, Pak. Oke, hari ini kita akan bahas tentang Linux desktop. Tapi sebelumnya saya punya sedikit quotes buat teman-teman semua. Nah, ini dia quotes-nya. Ini dari teman sekantor. Seperti itu. Nah, buat sebagian orang, ini mungkin hal ini ya, mungkin terasa kuno. Kita udah pernah, contoh seperti itu. Nah, tapi buat sebagian orang, mungkin ini jadi hal yang baru. Jadi, saya apresiat buat teman-teman yang mungkin udah tingkat atas, tapi masih mau bergabung. Gitu. Dan untuk mahasiswa yang baru, apalagi yang baru kenal Linux, harapannya ini bisa jadi hal yang bermanfaat lah. Dengan teman-teman join di sini, kita diskusi bareng, seperti itu. Ini quotes teman sekantor. Seperti itu. Oke, sebelum itu, ini review ya, ngobar pekan kemarin, yaitu tadi ngebahas tentang sejarah Linux. Linux itu ya, dari 1991, yaitu Linus Torvalds. Ya, beliau mahasiswa Finlandia. Nah, beliau muasalnya dari kampus juga, teman-teman. Jadi meneliti dari kampus, yang dulu based on-nya itu Unix. Terus Minix. Nah, istilahnya terus dia mengembangkan sampai 1991. Nah, dia mengembangkan produk Linux-nya itu, Linux-nya tersebut. Rilisnya 1992. Itu untuk rilis Linux 1.1 hingga sekarang. Nah, kemarin sudah dijelaskan sejarah singkat ya terkait Linux ya, Linux itu sendiri. Kemudian di poin kedua ada apa itu virtual machine. Nah, kemarin lebih membahas tentang virtual box. Secara singkat tadi ya, ini mesin virtual. Teman-teman menggunakan komputer, teman-teman menggunakan laptop, nah mesin komputer ya. Nah, namun ini virtualnya. Untuk seperti itu, ini untuk membantu teman-teman ya, misalkan kemarin mungkin panitia sempat pengurus ya, sempat dapat info misalkan laptopnya belum Windows, belum Linux contoh, tapi dia mau ngerasain. Nah, kita biar lebih aman dan lebih fleksibel ceritanya memang kita arahkan untuk virtual machine gitu. Karena lebih fleksibel ya, kita mau ganti distro lain, teman-teman mau coba OS lain gitu, seperti itu dengan virtual machine. Memang ada requirement yang dibutuhkan. Jadi kan sempat ada pertanyaan seperti ini ya, bahwasanya instalasinya sama nggak dengan komputer dan dengan virtual machine? Jawabannya sama, karena memang virtual machine diciptakan tadi ya untuk full virtualization ini, yaitu virtual box atau virtual machine lainnya, itu memang disimulasikan untuk virtualisasi mesin sesungguhnya. Seperti itu. Namun tidak mengganggu ya mesin aslinya seperti itu. Hanya istilahnya tadi ya ada requirement yang dibutuhkan karena apip itu berjalan di atas sistem operasi ya. Misalkan contoh teman-teman pakai sistem operasi induknya bawaannya. Nah, virtual box itu adalah aplikasi di atas sistem operasi. Seperti itu. Jadi tentunya akan memakan resource seperti RAM. Kemudian ketika kita install sebagaimana ya kita install pada umumnya, yaitu akan memakan disk juga. Seperti itu. Jadi ini pun juga ada requirement tersendiri. Kalau contoh ya, kita main Linux desktop. Ya, minimal idealnya, teman-teman punya laptop itu 8 GB, baru ngerasa smooth. Seperti itu. Kalau 4 GB masih minim. Gitu. Jadi dia butuh requirement. Kalau misalkan mau lebih enak lagi ya, tentunya harus diinstal langsung. Nah, ini saya lihat di chat, ada teman-teman kita yang sudah install langsung. Gitu. Tadi di chat bilang, saya sudah pakai Linux Pak, gitu langsung kan gitu ya. Gitu. Nah itu akan lebih ringan seperti itu. Kalau di VM berarti dia istilahnya OS, aplikasi di atasnya lagi OS virtualisasi seperti itu. Nah nanti akan ada bahasan mungkin tingkat lanjut ya untuk terkait virtualisasi. Gitu. Oke, yang ketiga ini ada instalasi Linux Ubuntu Desktop 20.04. Ini lebih dispesifikan, ngambil distronya langsung Ubuntu versi desktop yang 20.04. Kemarin sudah sempat dijelaskan. Kenapa ngambilnya Ubuntu, gitu, terus dengan versi 20.04 yang
LTS atau long term support, yang supportnya itu punya jangka waktu panjang sampai dengan 5 tahun. Ini review dari pekan kemarin. Nah, ini sedikit aja ya saya memperlihatkan timeline. Nah, mungkin dengan cara seperti ini, dengan metode timeline seperti ini, teman-teman bisa lebih mengingat, lebih paham. Nah, di sini pada tahun 1983, atau mungkin sebelumnya nih ya, sebelumnya ada MIT dengan beserta tim, yaitu balik lagi ya, komunitas dengan riset-risetnya. Kemudian ini di sini 1983-84 ada GNU. Ini Andrew Tenenbaum. GNU Not Unix. Nah, ini kumpulan aplikasi-aplikasi open source lah, seperti itu, atau project-project open source. Nah, ini dimulai di 84 ini, 1984. Gitu. Nah, ini sampai dengan Free Software Foundation dibuat 1986. Nah, kita langsung loncat. Nah, di sini ada Linux di tahun 1991. Gitu. Nah, isinya timeline-timeline ini. Nanti teman-teman boleh metodenya seperti itu. Ketika ingin mudah menghafal, di mapping seperti ini, bentuk timeline, supaya istilahnya timeline-nya bisa teman-teman pahami lebih mudah. Nah, ini 1991 tadi saya katakan, Linus Torvalds mendevelop free kernel. Nah, Linux itu jadi kernelnya, teman-teman. Inti dari sistem operasi. Ya, dia baru inti dari sistem operasi, kemudian di atasnya si kernel tersebut, yaitu library-nya, pustaka-pustakanya ya tadi ya, seperti itu, terus kemudian aplikasinya, drivernya, manajemen input-outputnya itu, sehingga jadi satu kesatuan, yaitu namanya sistem operasi. Ya, sistem ya, kumpulan. Gitu. Kumpulan software ya, jadilah sistem operasi ya, yang menjembatani tentunya, yang menjembatani antara hardware dan kita sebagai pengguna, yaitu brainware. Seperti itu. Nah, di atasnya si sistem operasi itu ada aplikasi yang saat ini kita sama-sama menggunakan. Yaitu apa? Contoh Google Meet. Google Meet aplikasi. Yaitu dia berjalan di atas sistem operasi. Seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada Debian. Nah, Debian 1993. Kemudian 1994 baru Red Hat dan lain sebagainya. Nah, ini hanya saya tampilkan timeline-nya supaya teman-teman lebih memahami. Oke, sebelumnya ini ya, ini pernah di-share juga di grup Linux NF terkait timeline besar. Nah, ini awalnya panitia dapat masukan misalnya gitu. Ada pengguna user yang mau mencoba distro yang namanya Arch Linux. Nah, ternyata Arch Linux itu ya, ini, kalau saya arahkan, nah dia bukan dari turunan yang umum ya kita ketahui, yaitu Debian, Red Hat, Slackware, gitu. Nah, melainkan dia kalau kita lihat, kita tarik, dia ada di Serix. Nah, ini yang saya tandakan merah di sini Serix, dan dia baru Arch Linux. Itu gunanya banyak. Ada dari Arch Linux yang mungkin lebih friendly lagi. Ada juga saya Manjaro dan teman-temannya. Yang membedakan apa? Tentunya di setiap distribution. Nah, tadi kemarin pekan lalu ada yang tanya juga, apa sih itu distro? Seperti itu ya. Nah, distro itu tadi ya kita panjangkan, yaitu distribution. Nah, bahwasanya kan setiap pengembang, ya setiap developer atau pengembang kernel Linux, tadi ya dia memasukkan sistem, dia memasukkan aplikasi, contoh desktop environment sesuai dengan kebutuhan si pengembang. Contoh pengembang tujuannya mau ke arah penggunaan perkantoran, atau mau mengembangkan untuk sistem operasi hacking, ya pen testing contoh ya. Nah, dan lain sebagainya, atau mau multimedia. Contoh nanti dia akan memasukkan aplikasi yang dibutuhkan di situ. Seperti itu. Nah, kemudian dia mempublikasikan ya hasil dari pengembangan tersebut. Nah, mungkin dia beri nama contoh Debian, dia beri nama Red Hat, dia beri nama Ubuntu, seperti itu. Nah, itu dikatakan distro atau varian-varian dari Linux itu sendiri. Oke, ini, nah teman-teman, file besarnya sudah dikirim ya di Linux. Ini hanya saya ulang kembali saja di pertemuan ini.
Nah, ini desktop environment. Nah, ini pun sempat disampaikan juga oleh Mas Rido di pertemuan kemarin. Nah, nanti kita akan lebih spesifik ya masuk ke dalamnya, yaitu apa? Pengenalan si Linux desktop tersebut. Kalau kemarin baru sampai install. Nah, harapannya teman-teman udah coba install seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kendala, ya teman-teman bisa diskusiin di wadahnya, yaitu grup Linux NM. Jadi supaya nggak ketinggalan nih. Kemarin kita baru install, kemudian sekarang kita coba melihat atau mempelajari desktopnya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa varian-varian desktop environment. Gitu. Nah, desktop environment ini apa? Tadi ya, antarmuka pengganti teks. Dulu kan command line interface. Nah, ini ada aplikasi antarmuka berbasis GUI. Gitu. Nah, ini balik lagi. Ini di atas level dari sistem operasi, yaitu aplikasi desktop environment. Seperti itu. Jadi, menampilkan antarmuka. Ya, tentunya untuk mempermudah pengguna. Itu dari sisi contoh tampilan. Gitu. Kemudian nanti ketika dia menyiapkan file manajernya, setting dan segala macam dalam bentuk grafis user interface atau yang kita sebut sebagai GUI. Nah, kemudian di sebelah kanan ada Unity. Jadi, nah ini yang istilahnya paling populer, yaitu GNOME. Gitu. Dan termasuk Ubuntu 20.04 yang kita gunakan menggunakan varian atau desktop environment GNOME. Kemudian Unity. Nah, di sini ada lagi versi ringan XFCE. Nah, ini ringan. Kemudian KDE. Desktop environment. Nah, kenapa ini lebih ringan? Gitu. Ini karena memang kalau kita lihat sepintas faktor yang membuat dia ringan adalah grafisnya nggak terlalu menonjol. Contoh kayak 3D atau apa, dia lebih smooth ya, lebih minimalis lah seperti itu. Jadi memperingan resource gitu. Jadi betul, semakin canggih desktop kita, ya, itu akan memakan resource, ya kan, memori, ya, memori. Jadi pas di awal dia akan membutuhkan resource besar, karena memang GUI itu ya, antarmukanya yang bagus. Kemudian ini Cinnamon, ini dibawa juga oleh sistem operasi atau distro, misalnya Linux Mint, dia langsung dibawa di dalam paketannya. Kemudian ada lagi LXDE, nah ini juga ringan juga. Nah, ini variannya ya teman-teman ya. Kemudian ada Mate, gitu. Tentunya balik lagi yang membedakan adalah look and feel-nya. Gitu. Ya, itu sekilas. Nah, hari ini topik bahasan kita adalah Linux desktop di Ubuntu 20.04. Tentunya kalau teman-teman yang sudah login ke Linux, tapi Linuxnya bukan Ubuntu desktop, nggak apa-apa. Gitu. Nanti saya akan coba berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin menggunakan Linux dengan varian yang berbeda atau distro yang berbeda untuk kita berdiskusi bareng. Seperti itu ya. Namun, balik lagi, nanti kita akan temukan substansi yang sama di sistem operasi. Oke, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, ya tentunya welcome to desktop Ubuntu. Ini, saya di sini teksnya masih pakai bahasa Inggris bawaannya, karena mungkin kalau dibaca lebih familiar didengar. Gitu. Istilahnya, ketika kita selesai install, akan ada tampilan ya selamat datang lah seperti itu. Terus get started, gimana cara kita mulai seperti itu. Terus kita coba menjalankan sebuah aplikasi gitu. Kemudian switch task gitu. Misalkan kita punya aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, gimana nge-switch-nya seperti apa. Terus merubah dari satu window ke window lain, ya, ada atau workspace. Oke, kemudian tadi dari switch text, kemudian desktop. Dari sisi desktop nanti kita
coba akan sebentar, geser. Oke, dari sisi desktop, nanti kita akan bahas, misalkan contoh kalender kan di desktop kita tuh nanti ada notifikasi, ada panel bar di situ, ada kalender, kemudian notifikasi, terus keyboard shortcut, window dan workspace-nya seperti itu. Kemudian ada file dan folder. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang misalkan gimana bermain ya dengan file manager kita. Tuh, mungkin teman-teman dengarnya mungkin lebih akrab dengar misalkan file explorer gitu, atau ya dan sejenisnya ya seperti itu. Nah, di sini sebutannya kita ya ada file manager seperti itu. Jadi gimana pengelolaan filenya seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas by desktop Ubuntu seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sisi sebelah kanan ada network, web, dan email. Nah, ini di desktop ini gimana sih dia memanajemen sebuah network, terus web dan email. Nah, web di sini istilahnya nanti browsernya, gitu ya, aplikasi browser dan lain sebagainya. Gitu, dan salah satu keunggulannya teman-teman pakai Linux, ya, yaitu tadi ya dengan distro apapun, salah satunya yang kita pakai saat ini untuk ngobar, yaitu desktop Ubuntu. Nah, ketika teman-teman install, ya, tentunya di situ sudah disertakan sebuah paket komplit, anggapnya seperti itu ya. Contoh, Ubuntu pendekatannya lebih kepada user friendly teman-teman. Jadi untuk pengguna umum. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah selesai install, ya teman-teman contoh mau melakukan pekerjaan aplikasi perkantoran, seperti contoh, misalkan Word. Gitu. Nah, di sini ada namanya Libre Writer. Gitu. Nah, nanti ada alternatif-alternatif dari mungkin teman-teman biasa gunakan. Seperti itu. Terus kemudian presentasi, jadi dia sudah ada. Itu ya semua masuk ke dalam aplikasi perkantoran. Kemudian, misalkan browser, mungkinnya sudah ada. Terus aplikasi multimedia sudah ada. Aplikasi email kliennya sudah ada. Gitu. Dan lain sebagainya, dan itu disediakan free. Nah, free itu bukan berarti tadi ya, kalau di open source bukan serta-merta gratis ya tadi ya. Free itu panjangannya freedom. Jadi teman-teman bebas menggunakan, bebas memodifikasi, dan bebas untuk mendistribusikan kembali atau menyebarluaskan. Seperti itu, lebih kepada freedom. Oke, kemudian kita lihat sisi kanan ada sound, video, picture. Nah, itu terkait entertainment tadi yang saya sampaikan. Ya pun sudah include untuk distro Ubuntu. Kemudian install dan remove software. Gitu. Nah, ini install dan remove software, nanti kita akan bahas saat nge-lab. Nah, itu seperti layaknya teman-teman menggunakan handphone Android. Ya, di mana teman-teman menggunakan handphone Android, installnya tentu di App Store, seperti itu ya. Terus uninstallnya tinggal di klik lama ya, klik lama, habis itu muncul aplikasi info dan uninstall, kita bisa uninstall. Seperti itu. Dan begitupun Linux, Ubuntu. Karena memang balik lagi, Android pun itu Linux, kernelnya Linux. Oke, kemudian kita ada user system, bagaimana mengelola user system, seperti akun, ya, keyboard, mouse, dan touchpad, terus kemudian display, ya, tampilan monitor ya untuk merubah resolusi, kemudian language, yaitu bahasa. Ya. Nah, itu ya, nanti kita akan bahas di user system. Ya, anggapnya kalau teman-teman di jendela, nah itu akan ada namanya control panel, anggap seperti itu. Nah, ini di sini ada juga user system seperti itu. Nanti ada control panel, tentunya di dalamnya ada user system, ada hardware driver dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin hardware driver, di situ terkait dengan hardware problem. Nanti kita terus ada bisa melihat printer di situ, terus power setting, kemudian color management, Bluetooth, disk dan lain sebagainya. Nah, nanti di tips and trick, nah ini ada misalnya special character, terus kemudian middle click shortcut dan lain sebagainya. Ini memang kalau contoh ya, ini ada beberapa bahasan mungkin sekitar 12.
ya 12 bahasan. Mungkin kalau di ngobar ini kita nggak sampai ngebahas semua, nanti akan ada part kedua. Itu atau bisa nanti kita alihkan, jadi teman-teman nge-lab mandiri, nanti hasilnya didiskusikan di grup Linux NF. Nah, ini yang akan kita coba bahas bareng-bareng. Itu tentunya tadi ya, step pertama teman-teman harus runningin Ubuntu desktop kalau mau bisa nge-lab bareng. Kalau misalnya enggak, teman-teman akan jadi nontonin Google Meet aja. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti tolong disiapkan. Kalau belum, oke, kita lanjut. Nah, ini time to ngobar. Nah, udah ngobar aja nih. Oke, sebelum masuk ke nge-lab bareng, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh? Moderator? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan menyalakan mic-nya. Terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Slamet tadi. Jadi sebelum kita masuk ke time to ngobar ya, nah teman-teman bisa dulu nih menanyakan kayak, nah, mungkin yang review ngobar 1 mungkin ada yang belum paham gitu ya, atau yang masih belum mengerti, itu bisa ditanyain juga, walaupun berbeda materinya gitu. Terus teman-teman juga bisa menanyakan kayak tadi pengertian desktop environment itu apa, lalu ada itu ada yang mau ditanyakan. Oke Mas Rama, boleh Mas Rama menyalakan mic-nya Mas, atau lewat chat. Halo Mas Rama. Kayaknya keputus tuh Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Oke. Oh ada di Pak. Pak, saya ingin bertanya, kalau saya pakai Ubuntu 20.04, file manager saya tidak bisa dibuka, itu kenapa ya? Kenapa tuh nggak bisa dibuka tuh? Oke. Berarti udah lebih dulu ya daripada ngobar kita ya. Ngobar kita baru akan mulai. Iya, Tapi di situ betul, Pak. Mas Kamal Fajar sudah menjelajah, mengeksplor ya. Oke, bagus. Nah, di sini tadi ya file manager nggak bisa kebuka. Nah, ada beberapa faktor. Ya, kita tanya dulu. Mas Rama ini sudah install atau hanya left Ubuntu? Dan ini istilahnya fresh atau memang sebelumnya udah digunakan? Oh, sudah diinstal ya. Oke, sudah diinstal. Gitu. Namun file manajernya nggak bisa kebuka. Gitu. Nah, itu posisinya sudah di restart, gitu. Bisa jadi satu ya. Ini jalankannya langsung di laptop atau menggunakan virtual. Bisa jadi karena berat. Coba boleh dicek atau di open mic boleh. Nah, mungkin itu jawabannya ya Mas, buat Mas Rama tuh. Gitu. Ya nanti Jadi, sambil kita nge-lab bareng, nanti kasus-kasusnya kita bisa diskusikan. Nah ini satu lagi ya Mas ada Fahru pertanyaan Rozi lagi ya. Pak, dari Mas Muhammad Rozi. Pak mau tanya, kalau install di VM apa bisa migrasi ke physical disk? Oke, kalau VM apakah bisa migrasi ke physical disk? Jawabannya nggak bisa. Begitu ya. Mas Oji ya. Gitu. Karena memang kalau misalkan contoh kita pakai fitur yang clone, nanti dia kan ada formatnya ya, .fmdk, itu, .ova dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Nah di situ dia bisa dibaca sama file VMware juga, virtual machine juga, gitu. Jadi kalau untuk migrasi ke physical disk itu nggak bisa. Jadi dari physical disk ke physical disk, seperti itu. Kalaupun misalkan mau cloning, dia misalkan contoh pakai Clonezilla, itu pakai ada lagi ya, itu nama aplikasi untuk cloning ya. Jadi dari di satu kita nggak perlu install ulang, kita tinggal pindahkan saja isinya, tapi menggunakan cara cloning.
di physical disk. Kalau untuk VMware itu jawabannya nggak bisa. Tapi kalau mungkin ada teman lain yang coba-coba juga bisa, boleh silakan kita berdiskusi. Nah, ini sepengetahuan saya, ya sehematnya saya nggak bisa. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Teman-teman tolong siapkan virtualnya. Apakah Genki maksudnya apa? Pak, salah kirim kayaknya, Pak. Oh, salah kirim ya? Iya. Genki. Oke. Halo, Pak, ada yang mau tanya, Pak? Pak, boleh? Halo, Mas Adrian. Iya, iya. Iya, ya boleh, Pak. Boleh, Mas. Oke. Izin tanya ya. Iya. Mungkin pertanyaannya nggak terlalu penting sih, tapi mungkin bisa menjadi penting ketika kita sedang jenuh gitu. Jadi di Linux ini kita kalau ingin bermain game ya atau sebuah permainan itu sebenarnya bisa nggak sih, atau caranya gimana gitu kan? Kebanyakan game itu lebih kompatibel tuh dengan Windows ya, sedangkan Ya. Linux bisa. Mungkin itu sih pertanyaannya. Iya, oke. Boleh. Terima kasih Mas Hadian. Tuh. Kenapa itu terjadi? Ya kan, balik lagi, kembali ke pangsa pasar gitu, sama ke programmernya. Kalau misalkan kita lihat contoh ya, saya juga penggemar gamer sebelum ini. Jadi misalnya contoh PES gitu, saya sering itu ya, dapat source code atau beli CD-nya, misalkan COD, Call of Duty, ya kan, terus PES. Nah itu ekstensinya teman-teman tahu sendiri ya, itu bahkan supportnya udah jelas tuh di CD, supportnya cuma di jendela, gitu, yaitu di Windows seperti itu ya. Karena balik lagi programmernya buatnya di Windows, seperti itu. Terus kita pasang di Linux ya tentunya nggak bisa, gitu ya. Walaupun kita pakai contoh emulator Windows di Linux, tetap nggak smooth, bahkan dia jadi nggak jalan. Karena memang itu by design di program untuk jalan di sistem operasi Windows. Kenapa seperti itu? Karena kan ini ada kaitan erat juga, relasi juga dengan contoh penggunaan. Karena Windows sebenarnya penggunanya banyak, gitu. Ya udah, daripada kalau Linux kan cenderung mungkin lebih sedikit dan mungkin istilahnya ya, pas zaman itu lebih sedikit penggunaan Linux, gitu ya. Akhirnya si developer karena untuk mencari keuntungan ya, jadi dia buatnya yang langsung usernya banyak, gitu, Windows. Gitu. Terus kenapa user Windows itu bisa banyak? Salah satunya strategi marketingnya dia ketika menjual, ya kan, contoh laptopnya udah ada Windows, ya kan, jadi kita nggak milih kan, di dalamnya udah ada Windows. Sadar nggak sadar kita ya kenal Windows dari situ. Gitu. Jadi kita beli apa udah ada Windows-nya, gitu. Linux itu ya buat orang yang mungkin udah mulai paham, terus dia tadi ya freedom, dia mau coba belajar lebih mandiri, dia mau tahu sistem operasi itu berjalan seperti apa dan lain sebagainya, karena open source ya. Jadi teman-teman bisa ngulik dalamnya, pada sumbernya. Seperti itu. Nah, terus untuk game selain itu ada. Jadi misalkan ya cari alternatif game yang support di Linux gitu. Atau sekarang kan ada Steam ya. Nah, Steam di Linux juga bisa. Gitu. Semua game yang di Steam mungkin ada ribuan bahkan lebih. Gitu. Nanti saya juga ada mau putar sebuah video. Gitu. Tapi nanti ya. Nanti di sesi mana saya akan coba kita putar sebuah video lah. Nah, di situ menggambarkan bahwa saya pengguna Linux menggunakan Linux untuk kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya di situ di video tersebut ada cuplikan dia bermain game. Seperti itu Mas Hadian ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu ya. Nah ini terakhir untuk Mas David dan teman-teman semua ya yang menggunakan VirtualBox atau VMware. Tadi ya, dia levelnya kan dia di atasnya sistem operasi. Ya tentunya akan ada kaitannya nih dengan resource, apa istilahnya speknya teman-teman. Tadi Mas David Okta bilang sudah install di VirtualBox ya, sudah tampil ya, tapi lemot gitu ya. Itu masalahnya kenapa? Itu bisa jadi satu spek laptopnya. Gitu. Tapi ada nih spek laptopnya besar, tapi kalau mau ternyata dia mengalokasikan ya memori untuk dibagikan di virtual box itu sedikit,
Gitu. Contoh kita punya 8 GB, kita ngebaginya cuma 1 GB ke VirtualBox Ubuntu, ya dia akan lemot. Gitu. Maksudnya nggak smooth. Gitu. Jadi saran saya ya dibaginya misalkan contoh 2 GB atau 4 GB. Kalau RAM teman-teman besar. Gitu. Jadi mesti paham juga tentang hardware ya tadi ya. Bentuknya tadi RAM, karena di dalam virtual mesin dia tahu juga ada virtual RAM, ada virtual disk, yaitu tadi ya. Selainnya virtual hard disk kan ada hard disk, ada virtual hard disknya di dalam situ, ada virtual CPU gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu. Ya, kita langsung masuk ya, teman-teman pasti sudah siapkan. Ini saya stop dulu. Saya akan pindah share screen ke Ubuntu. Oke, sudah tampil ya? Ya, sudah tampil, Pak. Oke, harap bersabar juga. Oke, ini tampilannya teman-teman ya. Kemarin seperti Mas Rido juga sempat jalankan, ya. Itu pun seperti itu ya. Seperti ini tampilannya setelah selesai. Nah, saya sekalian ambil charger laptop. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan awal, yaitu terkait dengan Linux desktop. Nah, ini teman-teman kemarin sudah install, jadi tampilannya seperti ini. Tuh, nah, untuk awal pasti teman-teman akan jumpain welcome screen, betul ya, seperti itu ya. Anggapnya kayak guidance. Nah, kita sebenarnya setiap distro dia punya cara tersendiri ya untuk mengenhance ya dari user-user baru. Jadi istilahnya untuk men-treatment lah teman-teman user baru. Jadi dia pasti selalu ada dokumentasi, ya ada bantuan dan lain sebagainya. Nah ini saya kasih, kita akan bahas ya dengan topik bahasan tersebut dipandu oleh help ini. Akan lebih mudah dan menyenangkan buat teman-teman yang pemula. Nah, jadi ketika dia startup, ya ketika dia selesai install ada get started, nah itu dia adanya di help sini teman-teman. Nanti teman-teman yang ingin ya berkontribusi juga di open source ya. Jadi di open source itu nggak serta-merta harus coding gitu, harus tahu misalkan Linux yang sampai hebat, nggak juga, karena memang seperti organisasi ya teman-teman ya. Biasanya banyak bagiannya. Salah satunya ini yaitu apa? Dokumentasi. Jadi dia kerjanya apa? Bikin panduan gitu. Tapi apa? Panduan itu bermanfaat buat siapa? Buat orang yang baca. Seperti itu. Ya seperti kita lah. Manusia diciptakan sudah ada pedomannya, yaitu Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, ini pedomannya. Nah, kita pas di awal akan jumpai ini ya teman-teman ya, get started. Gitu. Jadi halaman ini akan muncul di kita ya saat proses saat ya sudah selesai Ubuntu desktop ini diinstal. Nah, seperti ini. Nah, bahkan dia ngasih sebuah video singkat, contoh, melans aplikasi. Gitu. Nah, teman-teman balik lagi ya, ini agak, maksudnya kita mau pindah-pindah distro bagaimanapun, ya, tinggal teman-teman adaptasi sebentar, ya, teman-teman pasti udah bisa paham, gitu, karena substansinya sama. Gitu.
gitu. Makanya saya juga mengadakan sedikit pendekatan buat teman-teman yang mungkin baru menggunakan Linux. Gitu ya. Nah, di sini misalkan ya, kita agak sedikit ini ya, ini launch aplikasi. Nah, mudahnya sebenarnya aplikasinya dia disimpan di sini, teman-teman. Gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman Windows ada di pojok kiri bawah. Anggap seperti itu ya, yang tombol logo Windows. Gitu. Nah, ini show aplikasi. Nah, ini terlihat ya, teman-teman ya. Ya, nanti kalau yang di handphone gampang tinggal zoom, yang di laptop tinggal dipin aja. Ini cukup kelihatan karena saya sebesar layar ya. Nah, ini di show application kita tinggal klik. Nah, ini akan muncul aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, di sini dia ada dua, yaitu frekuensi dan frekuensi yang sering ya. Terus ada lagi AL untuk membuka aplikasi yang ada di Ubuntu. Nah, ini yang sudah terpasang aplikasinya adalah ini semua. Nah, ini kemudian ada LibreOffice. Nah, hanya namanya saja yang berbeda, namun dia tetap mengakomodir kebutuhan teman-teman sebagai pengguna. Seperti itu. Oke, ini tentang launch aplikasi. Nah, ini aplikasinya lumayan, gitu ya. Kita contoh ya, yang paling mudah saja sederhana. Ya, kita buka file manajernya. Jadi kita jauh-jauh kemana? File manajernya. Nah, di sini namanya file. Nah, ini file manajernya. Oke, nah ini sengaja nggak saya tutup untuk getting started karena panduannya kita dari sini, biar lebih asik. Jadi yang topik bahasan, nah itu istilahnya saya ambil poin-poinnya dari get started ini. Oke, nah ini teman-teman familiar ya, kalau kita di Android, kita tahu itu namanya file manager, gitu. Di beda tempat, mungkin beda namanya saja, gitu. Karena balik lagi ya, mungkin developernya senang menamakan itu dengan nama yang lebih dekat sama dia, contoh seperti itu. Tapi umumnya di sini files. Oke, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada namanya switch task. Nah, ya, switch task. Jadi contoh kita udah buka 2 aplikasi atau lebih, ya. Kita tinggal tekan ALT tab. Nah, seperti ini, jadi muncul ALT tab, ALT tab, seperti itu ya. Muncul ada 2 aplikasi, gitu. Ada lagi window atau super ya. Kalau di sini dia pakai nama super task. Nanti kita akan bisa lihat istilahnya shortcut-shortcutnya juga. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin, teman-teman nanti lakukan, mainkan lah seperti itu dari situ. Oke, sebentar. Sambil teman-teman praktekkan juga ya, yang sudah ini ya. Kita buka file Explorer. Nah, buat tadi yang mungkin terkendala dengan file Explorer-nya tidak bisa, karena suatu hal. Nah, itu bisa dari beberapa faktor yang menyebabkan file Explorer-nya tidak bisa. Nah, coba buat yang nggak bisa, saya lupa tadi namanya siapa, coba istilahnya ya di close programnya. Kalau misalnya memang belum ada atau apalagi sampai nge-freeze ya, tolong di reboot dulu atau di restart dulu. Nanti coba jalankan lagi. Karena istilahnya file manager itu kan di awal ya, itu harusnya fine-fine saja, kecuali modelnya seperti punya Mas David tadi dibilang untuk menjalankan saja agak berat ya, balik lagi di resource-nya ya, di alokasi memorinya seperti itu. Nah, ini posisinya kita di file manager tadi ya, kita masuk ke file manager. Nah, kita sekaligus nih bahas tentang file dan folder. Nah, umum ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perlu pahamin ya. Jadi struktur direktorinya antara
saya pendekatannya dengan yang mungkin familiar ya dengan teman-teman gunakan, yaitu Windows. Di Windows teman-teman dibuka File Explorer atau Files gitu, atau di PC contoh seperti itu ya, Files lah ya, File Manager. Nah itu direktorinya misalnya Drive C ya, Drive D seperti itu ya. Nah kalau di sini teman-teman boleh searching ya, di situ namanya file hierarki standar. Gitu. File hierarki standar untuk Linux. Nah kita bisa cek di sini di bawah ada order system, kemudian di sini ada computer. Nah ini istilahnya direktori tertingginya. Nah, istilahnya root. Kalau di Linux itu sebutnya root. Nah dia punya folder semacam ini semua, bin, boot, segala macam ya, sampai misalnya var seperti itu, dan itu punya alokasi terhadap file-file tersebut. Contoh bin, nah ini diperuntukkan untuk file-file binary ya, pada program ya, binary yang nanti kita panggil. Nah contoh nanti teman-teman di pekan 3 mungkin ya, ngobar ketiga nanti akan bahas tentang command line, perintah dasar Linux. Nah nanti di situ akan perintah tersebut, nah dia ada di sini. Kalau kita masuk di directory bin, nah, kita masuknya di directory bin. Nah isinya adalah file-file binary ya, yang jadi perintah dasar Linux tersebut. Seperti itu. Nah, baik lagi, file hierarki Linux berbeda dengan Windows. Namun Linux tadi ya dia punya standar. Apapun yang namanya Linux, mau turunannya apapun, dia punya file hierarki standar. Jadi punya standar filenya. Seperti itu. Nah, di sini nggak terlihat. Oke, sip. Udah, karena lambat ya. Nah, di sini muncul ya. Nah, ini bentuknya file binary. Kalau kita buka, ya. Nah, dia sudah bentuk binary. Sudah tidak bisa dibaca oleh kita. Gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada apt, ya kan. Nanti di situ pun dia bisa dipanggil perintahnya ketika di terminal ya tersebut. Nah ini untuk terkait pembahasan file dan directory lebih lanjut memang nanti akan ada. Tapi ini sekedar gambaran. Gitu. Nah ini di sini yang umumnya lagi adalah etc, file konfigurasi ada di sini. Ada di /etc. Saya besarkan dulu ya foldernya biar teman-teman lebih jelas terlihat. Oke, ini cukup ya. Kemudian di sini ada home, directory home. Nah, home ini istilahnya kalau di teman-teman di Windows, istilah namanya my document, seperti itu ya, my document. Itu atau usernya. Nah ini istilahnya di home, ini adalah namanya user dari sistem. Contoh di sini ada satu user namanya Ubuntu, itu user yang aktif saat ini. Nah di home itu, nah ini directory home user, isinya ada desktop, dokumen, download, nah dia per user. Dokumen user adanya di home, di directory home. Oke, itu ya. Nah, kita sudah di directory home, kita coba buat sebuah file, karena di GUI ya, cukup mudah, kita tinggal klik kanan, nah di sini ada new folder, seperti itu ya, kita bisa klik new folder. Nah, di sini kita ngobar gitu. Linux NF contoh. Ya, kita buat folder ngobar Linux NF. Ya, cukup mudah ya, tinggal kita klik kanan, terus kita buat new folder seperti itu. Nah, terus kita mau buat file di dalam folder tersebut. Oke, nah di sini dia tidak menyertakan ya, contoh ya. Kalau kita klik kanan, teman-teman bisa klik kanan, nah dia hanya ada new folder. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk ini,
Anda di sini sebagai thumbnails atau short. Gitu. Kemudian ini untuk merubah display ya, atau tampilannya. Nah, kita mundur dulu ya ke depan ya, ke home. Kita balik lagi mundur ke home. Supaya terlihat folder-foldernya. Nah, ini untuk view-nya. Ya. Single view berarti dia akan ke samping. Nah, nanti dia akan berubah ikonnya. Nah, ke samping. Nah, ini ketika kita klik lagi, dia akan berubah lagi view-nya. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan, nah ini untuk fasilitas new window, berarti dia ada 2 window. Nah, ini untuk new tab seperti browser ya pada umumnya. Nah, ini new folder seperti itu. Nah, ini paste. Nah, ini copy, ya terlihat ya dari logonya. Ini cut, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Untuk lebih detail terkait file dan folder, kita bisa cross-check di manualnya. Seperti itu. Nah, di manualnya kita bisa, kali ini untuk bookmark ya. Kemudian kita kembali dulu, ini untuk starter guide-nya. Nah, ini file, folder, and search. Oke, nah ini ya, contoh detailnya. Oke, saya coba cek dulu. Oke, download sudah pasti tidak ada ya, karena ini baru dari dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini tidak ada file ya. Nah, dia di sini ada open in terminal. Nah, kita boleh klik open in terminal. Terminal itu adalah aplikasi ya, antar muka sel. Di situ ada antar muka sel juga. Ini nanti kita akan bahasnya di sini juga nih, terkait dengan perintah-perintah dasar Linux di terminal seperti ini. Nah, di sini untuk file manager bawaan, ya tadi ya, biasanya kita umumnya kalau kita klik kanan, itu dia akan ada tampilan new file, walaupun filenya kosong, gitu ya, new file. Nah, ini istilahnya file manager bawaannya dia tidak ada. Sekalipun misalkan ya kita coba cari tahu, nah dia tidak ada. Anggap kita trigger saja dulu dengan salah satu aplikasi ya, yaitu seperti Notepad ya, saya anggapnya seperti itu, text editor. Nah, kita buka show application. Ya, kemudian di sini kita ke bawah dulu. Oke, ini ada text editor. Kita klik text editor. Nah, kita akan coba buat file terlebih dahulu ya. Nah, bahwasanya di file manager ini, ya dia tidak ada fitur untuk kita klik kanan untuk new file baru. Seperti itu. Nah, terus bagaimana? Kita bisa nggak download ya file manager yang lain? Bisa. Jadi anggapnya yang teman-teman pakai ini seperti Android-nya teman-teman. Nanti akan ada bahasan lebih lanjut di bagian install dan remove software, gitu ya. Kita masih di file dan folder dulu. Oke, misalkan contoh, kita simpan saja. Oke, tetap ya, shortcut umum ya, kayak misalkan Ctrl S, itu bisa tetap masih berlaku, ada umumnya, Ctrl A, itu untuk Alt, Ctrl S, gitu ya. Nah, saya taruh di dokumen. Misalkan contoh di sini,
hapus dulu. Nombar. Nah, contoh seperti ini. Jadi kita bikin filenya di text editor. Kayak ini ya. Di dalam sini sudah ada filenya. Kalau kita klik kanan di file tersebut, nah, dia akan muncul ya. Seperti istilahnya hal apa yang dilakukan di file tersebut. Contoh copy, cut, dan lain sebagainya. Contoh misalkan kita copy, terus kita klik kanan, nah, paste, seperti itu ya. Gitu. Karena dia filenya sama, kalau kita klik kanan paste, nah, dia akan buat copy, dia tetap mengcopy. Gitu. Ya, ada dua, tapi dengan nama yang berbeda, karena ada slash copy. Nah, kita klik kanan di sini tadi ya, kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya di file bawahan dari Ubuntu dia tidak ada new file seperti itu ya. Oke, untuk file dan folder seperti itu. Nah, kita bisa cek lagi masuk ke bahasan sebelah kanan dari topik bahasan, yaitu network, web, atau browser dan email. Nah, ini silahkan ditutup. Ini boleh silahkan ditutup. Oke, sebentar. Oke. Nah, yang lain boleh ditutup. Kita akan bahas tentang network adapternya dari Linux. Nah, jadi semuanya bisa sekalian ya, kita akan bahas. Oke, sorry ini kita closing dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kita akan bahas panel awal. Nah, di sini ada namanya aplikasi bar. Nah, ini berisi ikon-ikon ya, kayak launcher seperti itu ya, ada di sini. Kita bisa menambahkan, kita bahkan bisa ngepin juga, kita klik kanan saja di aplikasinya, kita bisa remove, gitu. Atau kita bisa menambahkan aplikasi, kita buka, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, untuk kalender dan jam, ada di sini, kita bisa klik saja, ini kalender dan jam. Nanti kalau ada notifikasi, dia akan muncul di sini. Contoh notifikasinya misalkan email, jadi ada notifikasi. Nah, dia akan muncul di sini. Atau pemberitahuan kalender, seperti pertemuan kali ini, misalkan kita diundang menggunakan Google Calendar. Nah, kemudian laptop ini juga sudah login ya, akunnya sudah login. Nanti akan muncul notifikasi di sini. Gitu. Nah, ini untuk notifikasi. Nah, di bar selanjutnya kita ada lihat lagi, di sini ada ikon network atau jaringan ya. Nah, kalau kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini salah satu jalan pintas ya, setting untuk langsung ke pengaturan. Gitu. Atau kita bisa dari show application setting. Nah, ini termasuk power off atau shutdown-nya di sini. Gitu. Di sini ada bar aplikasi yang lainnya nih, secara otomatis saat kita buka ini muncul seperti ini semuanya. Untuk suara, kemudian kita bisa ke setting, atau kita lebih spesifik di sini wired connection. Nah, kita misalkan wired setting kita cek. Nah, saat ini saya mengatur dengan metode Optane atau DHCP. Jadi otomatis ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Boleh tadi ya jelajah ya. Tadi kita buat show application, di sini namanya aplikasi barnya. Tuh. Kemudian di sini panelnya, panel window-nya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk di Ubuntu desktop, dia ada notifikasi and calendar itu di tengah-tengah. Kemudian di sisi kanan, ini icon-icon kecil ini umum ya, yang ada biasanya di ujung, di pojok-pojok, yaitu icon yang aktif, kayak misalkan status baterai, gitu. Kemudian sound dan network. Nah, ini kita udah di network. Nah, di sini udah di pengaturan ya. Nah, kita bisa klik. Ada gambar gear ya, klik saja.
Nah, seperti ini dan muncul detail dari wired kita. Nah, ini contoh. Di sini link speed-nya itu 1000 Mbps. Kemudian kita dapat IPv4 atau IP address, jadi alamat logik ya. Kemudian ada MAC address-nya yang dicantumkan di sini, kemudian ada default root dan DNS. Nah, ini settingannya kita DHCP seperti itu. Nah, kita ada tab lagi, ada identity, kita bisa mengganti nama dari adapternya. Di sini wireless connection 1, nah ini bisa kita ganti namanya. Nah, di sini IPv4 settingannya adalah automatic atau DHCP. Nah, teman-teman yang mau tahu lebih dalam terkait network ya, terkait jaringan seperti itu, mungkin kalau di semester 1 juga dapat ya, JARCOM ya, jaringan komputer. Nah, itu juga ada komunitasnya. Kita komunitasnya IT Club Network, gitu, Nets ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi di situ pun ada agenda ya, dan wadah buat teman-teman yang mau mengenal lebih dalam tentang networking seperti itu. Sini. Ini IPv versi 4, IP versi 6. Kemudian ada security, terkait security. Nah, ini untuk misalkan wireless. Oke, ini ya untuk network. Nah, kita pastikan terlebih dahulu tadi network kita, ini gambarnya ya, sudah terkoneksi. Gitu. Saya akan buka browser. Ini adalah aplikasi yang umum kita gunakan. Gitu. Bahkan marak ya sekarang istilahnya aplikasi yang banyak para programmer buat itu adalah web based, aplikasi yang web based ya. Aplikasi yang berjalan di browser. Jadi karena kenapa? Karena banyak keunggulan. Salah satunya klien tidak dibebankan untuk menginstal aplikasi. Bisa jadi kan support dan tidak support ya, seperti itu. Namun kalau browser semuanya menggunakan. Nah, aplikasi web based tadi ya, dia berjalan di atas browser. Jadi dia tinggal panggil ke aplikasi yang dituju atau alamat server. Ini sedang saya buka. Nah, dia bawaannya adalah Firefox. Aplikasi browser di Ubuntu desktop adalah Firefox bawaannya. Kita pun bisa untuk memasukkan ya, balik lagi modelnya seperti kita memasukkan aplikasi di handphone kita, nah, yaitu Play Store ya. Begitu, nanti di sini ada sebutannya namanya Software Center seperti itu. Nah, ini browsernya ya, browser Firefox. Di sini saya coba misalkan. Nah, sekalian nih, saya coba mau nyetel video ya yang tadi sempat saya sampaikan ke teman-teman terkait penggunaan Linux. Tuh. Saya buka YouTube ya. Oke, saya buka YouTube. Saya akan putarkan satu video ya tentang penggunaan Linux ya. Ini bisa apa aja sih contoh seperti itu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari untuk seperti itu. Nah, teman-teman yang mempraktekkan ini tentunya harus memastikan Ubuntu teman-teman atau sistem operasi yang teman-teman gunakan atau komputer yang teman-teman gunakan sudah koneksi ke internet seperti itu ya. Ini tadi sudah dekat koneksi internet. Nanti ketika kita buka aplikasi kita akan bisa. Oke, yang melihat di seberang sana ya, tolong sambil diikutkan. Ya, diikuti saja melebarnya, supaya berasa. Yang mau nanya diskusi boleh. Ya, teman-teman. Ya, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ini Pak, virtual mesin atau langsung ke Ubuntu-nya Pak? Pak selamat pakainya. Saya pakai di virtual. Virtual Pak. Ya, betul. Karena kan biar fair ya, misalnya biar dari awal masih polos.
gitu. Kalau yang Linux yang saya pakai udah macam-macam, malah jelimet kan. Nanti Lihat-lihat. Tapi teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah berpikir terlalu gimana ya. Mudahnya seperti teman-teman punya handphone, handphonenya dipasang aplikasi kan gitu. Sangat mungkin dilihat, oh beda banget desktopnya, ya karena kita udah pasang aplikasi gitu. Jadi teman-teman pun seperti itu, bisa nanti udah lama ya menggunakan Linux, udah mulai pasang-pasang aplikasi yang lain gitu. Tuh istilahnya balik lagi tergantung teman-teman, freedom. Tuh. Freedom, Pak. Ya, bahkan teman-teman mau menggunakan browser yang lain gitu. Istilahnya anti mainstream, dia nggak mau Firefox, nggak mau Chrome gitu. Dia istilahnya yang tab-nya itu kebalik yang bisa diatur-atur, contoh ada gitu. Macam-macam deh pokoknya deh. Itu dari sisi browser, ya kan? Terus dari sisi email client, kalau umumnya dikasih kita di sini ada Thunderbird gitu. Terus kita mau pasang yang lain itu bisa. Nah, ini bisa jadi slow ya, istilahnya koneksi internetnya. Nah, ini saya pakai VN. Seperti itu. Oke, sebentar. Pak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, boleh. Dari Mas Wangsit. Maaf, Pak, mau tanya. Saya itu pernah download dan install aplikasi Notepad++ lewat terminal. Nah, cara untuk pause pada saat download itu bagaimana ya, Pak? Jadi downloadnya di terminal, gitu ya? Ya, habis itu dia mau berhentiin nih downloadnya tuh. Oke, dia mau berhentiin. Kalau di terminal kan dia nggak ada intercept ya. Paling, ya misalnya bukan nggak ada intercept, nggak ada pause. Palingan di intercept, yaitu Ctrl+C. Jadi dibatalkan. Nah, Ctrl+C. Jadi nggak ada. Nah, jadi kalau sudah terinstall ya sudah. Seperti itu. Seperti itu, Mas Wangsit. Ya, sama-sama Mas Wangsit. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Ya, Pak. Pak Slamet tuh pernah ini nggak Pak, punya pengalaman unik gitu Pak pas awal-awal pakai Linux gitu? Ada yang sulit mungkin saat pertama-tama buat teman-teman kita yang mungkin masih awam gitu Pak? Kayak pengalaman ya, awal banget ya, akan Linux ya. Ya. Jadi pas awal banget saya menggunakan Linux, karena di sekolah ya, karena waktu itu masih duduk di sekolah, kenal Linuxnya itu di SMK, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama di SMK, gitu. Nah, balik lagi ya, kita dikasih yang mungkin yang lumayan mudah lah, istilahnya gitu. Terus, dan juga kan tetap dipandu. Palingan yang kurang adalah, karena kita baru tahu, jadi kita belum ngoprek dalam. Gitu. Jadi namanya teman-teman ya, baru melihat sesuatu hal yang baru, ya mungkin punya perspektif yang sama. Apa ini kan hal yang baru ya? Nah, jadi mungkin takjub dan lain sebagainya gitu kan, dan mencoba mencari tahu lebih dalam tentunya. Nah, karena balik lagi ya, karena dipandu oleh guru gitu di SMK, jadi istilahnya ya kita ngikut dulu nih. Gitu. Misalkan ini cara buatnya seperti ini. Waktu itu lebih sebenarnya sih justru malah pertama kali bukan desktop, langsung waktu itu Linux server. Gitu. Linux server dulu di SMK.
Linux server, ya, konfig lah seperti itu. Tapi di situ pun kita tahu ada desktop, gitu. Misalnya kita kenalnya di situ, dipandu juga, maksudnya kita dibimbing lah, kita seperti itu. Jadi nggak terlalu ini kan, nggak terlalu asing banget, gitu. Dan istilahnya ada pendekatan yang tadi tuh alternatif. Tuh, contoh kita emang biasa familiar dengan Windows, ya kan? Pendekatannya di situ tuh. Misalkan, kalau di tempat di Linux buatnya seperti ini. Oh, di Linux ya, contoh ya, cara mengoperasikannya seperti ini. Balik lagi kebiasaan. Jadi akan ada adaptasi diri terkait dengan misalkan environment yang baru. Ya, kita pakai OS baru tentunya. Apalagi ya, beda kan, beda keluarga. Contoh Windows ini ke Linux kan beda tuh. Otomatis ada pendekatan tersendiri, cara memperlakukannya lah seperti itu. Contoh tadi dari file saja sudah berubah, beda. Filenya dia ada file hierarki standar tadi ya, /root gitu ya, pakai root, hierarki tertingginya root. Nah, hierarkinya root. Sedangkan di Windows tadi ya, kita tahunya drive C, drive D, seperti itu. Itu jelas beda. Namun karena kita sudah pahamin, karena kita sudah tahu, apalagi dulunya adalah masuk dalam ranah pendidikan, jadi kita lebih dibimbing lah, lebih tahu. Selebihnya memang ya, kita mengembangkan sendiri, kita cari lebih dalam seperti itu. Kalau dulu saya dari SMP ke SMK tuh baru megang laptop, Pak. Megang laptop, tapi itu yang tadinya baru kenal Windows itu langsung ke Linux tuh berasa jadi hacker, Pak. Ya, karena memang Linux sendiri pun identik ya, orang yang pakai Linux udah dianggap hebat duluan. Nah. Udah dianggap hebat duluan. Wah, hacker nih kan, gitu kan. Karena tadi dia punya istilahnya gambar lah orang pakai Linux tuh orang-orang yang hebat lah, nggak seperti itu lah. Iya. Padahal cuma ngeping doang, Pak. Ya, padahal cuma ngeping doang. Tampilin layar hitam putih. Iya. Ping Google udah jalan tuh. Ya, ping Google udah jalan, nah udah keren lah. Gitu. Tapi baik lagi itu jadi semangat kita juga tuh yang istilahnya yang jadi ngoprek Linux, semangat hanya dengan seperti itu ya kita jadi makin semangat lah untuk ngoprek lebih lanjut. Gitu. Ini saya buka channelnya Blank On, gitu, karena saya pun di sini sebagai kontributor ya, tapi balik lagi bagiannya adalah koordinator humas kalau saya di sini. Ya. Dan nanti teman-teman juga balik lagi ya, sedikit nih ada tips nih. Mungkin dari teman-teman kemarin sempat ada yang bertanya tentang gimana sih cara kita milih distro ya, seperti itu ya. Nah ini mungkin mewakili teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama, yang awam ya, terkait misalkan yang baru menggunakan Linux. Nah ya kita milihnya seperti apa sih? Kan gitu. Salah satunya adalah pertama kita pilih di peruntukannya. Misalkan contoh tujuan kita pemula. Nah distro yang cocok untuk pemula, nah gitu ya. Satu, yang misalkan familiar dan cocok untuk pemula. Jadi sesuai dengan tujuan kita ya. Seperti itu. Kalau misalkan Kali bisa nggak? Kali Linux bisa nggak buat pemula? Bisa. Gitu. Cuma karena spesialisasinya dia langsung ke pentest, ke hacker, ya seperti itu kan. Jadi kalau teman-teman akan bingung, ini isinya kok ini ya? Ini isi aplikasi-aplikasinya kok banyak banget seperti itu. Ini saya pause dulu nih, ini udah mau. Nah, saya pause dulu, saya buka pesan. Oh ya Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Mas Pangsit. Iya, boleh. Oh ya Pak, ini jadi masih berhubungan dengan pertanyaan tadi.
Karena saya tuh sebelumnya tuh belum tahu cara untuk menghentikannya, jadi saya langsung matiin sistem operasinya. Di sini saya pakai VirtualBox. Tapi pas saya hidupkan lagi VirtualBox-nya, downloadannya tuh masih lanjut. Apakah proses download di Linux itu masih terus berlanjut, walaupun terminalnya sudah saya close sehingga sistem operasinya sudah saya matikan? Oh, jadi karena pakai ini ya, pakai VM ya, pakai virtual ya, Hmm. bisa jadi bukan dimatikan, jadi mungkin save state. Jadi istilahnya kan karena kita di VM kita bisa mainin, contoh ya, kita nggak matikan itu mesin, nggak shutdown ya, tapi kita bisa save state. Jadi kita pas balik lagi bisa langsung ke situ. Gitu. Kalau misalkan di terminal kita close terminalnya, dia udah berhenti sebenarnya. Kecuali teman-teman nanti di tingkat lebih lanjut adalah mengirimkan perintah itu ke background. Gitu. Kan saat ini kan kita di depan layar ya, foreground lah istilahnya. Jadi apa yang kita eksekusi di terminal itu langsung dijalankan saat itu. Namun gimana kalau contoh program yang dijalankan, tapi di balik layar, dia dijalankan terus-menerus contoh. Nah itu nanti akan adalah bahasan tersendiri, yaitu setelah teman-teman kenal dengan perintah dasar Linux. Nah, pengetahuan saya, teman-teman misalkan contoh Mas Bangsit jalankan, contoh ya, install, misalkan apt yam install bla bla bla, contoh diinstal tuh. Gitu. Pas install contoh, terminalnya di close, itu udah terminate, udah nggak jalan lagi, seperti itu. Itu ya Mas Bangsit ya. Kemungkinan VM-nya tadi bukan di shutdown atau di power off, tapi di save state, seperti itu. Nah, sekalian ya, kita nonton video dulu ya. Ini durasinya cuma 2 menit, 1,57. Saya dan Blink On. Ini karena patah-patah, nggak nyaman ya. Oke. Saya pause dulu aja. Saya putar bentar ya. Ya, baik, Pak. Pak, ada yang bertanya lagi ya, Pak? Ya, boleh. Sambil menunggu. Dari Mas Yoki Musyafa. Pak, izin bertanya, apakah di VirtualBox bisa menjalankan 2 sistem operasi sekaligus, misalnya Ubuntu dan Kali Linux? Bisa. Bisa. Yang penting tadi ya, resource-nya kuat. Iya. Bisa. Jadi, saya pernah jalankan juga, tapi modelnya bukan desktop ya, kalau desktop karena berat ya. Saya menjalankannya itu server. Saya bisa jalankan 2-3 server bersamaan. Ini saya closing dulu. Jadi memang tergantung dengan spesifikasi laptopnya, Pak ya. Kalau spesifikasi laptopnya itu udah high end itu, aduh, lancar banget itu. Ya, betul. Tapi itu dengan catatan ya, kalau mainnya di virtual memang seperti itu. Jadi, ya sama sih, kalau kita nggak di virtual pun, spek itu juga bisa berpengaruh.
Betul. Oke, saya share screen lagi ya. Ya, silahkan Pak. Nah, ini dari dia install. Ini tampilan blank on yang dulu. Di versi berapa gitu ya? 10 mungkin, versi 10. Sekarang sedang develop versi 12. Nah, di sini ngejelasin kan, dia bisa muter audio, ya entertainment lah, istilahnya seperti itu. Nah, di sini dia pakai bahasa Indonesia namanya warung aplikasi. Kita tahunya misalkan App Store atau Software Center seperti itu. Ini untuk mendesain pakai Inkscape. Nah, ini editing video. Ini game kecil. Bahkan yang tadi saya sempat sampaikan ya, bisa juga teman-teman tadi ya mainin Steam ya, contohnya seperti itu. Bagus banget Pak. Mantap. Nah, itu ya terkait penggunaan. Kita balik lagi, ini saya stop screen dulu. Kita balik lagi ke desktop dulu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada namanya Ubuntu Software. Nah, atau kita bisa klik aplikasi. Yang semua aplikasi, terus Ubuntu Center, seperti itu ya. Nah, ini karena sudah masuk di favorit, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan ini ya, install dan remove software. Nah, kita boleh buka Ubuntu software-nya, seperti itu. Nah, di sini yang belum ada tadi ya, kalau kita klik show, tadi hanya sebagian ya, yang tapi cukup utama, yaitu browser diwakili oleh Firefox, kemudian email klien dia oleh Thunderbird, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk musik, video, dia pun sudah ada memutar musik dan video. Di sini ada return box untuk musik. Nah, kita contoh mau melihat aplikasi yang ada. Nah, dia punya, ada namanya Ubuntu Software. Yang Software Center. Ini saya close dulu. Nah, Ubuntu Software ya, teman-teman ya. Nah, ini ya seperti App Store ya, yang teman-teman gunakan. Maaf Pak, kayaknya belum ke-share Pak. Belum ke-share. Ya.
Oke, ini sudah ya. Ya, sudah Pak. Oke. Nah, ini aplikasi-aplikasi default ya yang sudah ada saat kita install. Nah, kita bisa turun ke bawah. Nah, di sini ada Ubuntu software. Nah, Ubuntu software itu istilahnya kayak gudangnya software lah. Kalau di GUI, kita bisa masuk ke sini. Yang menggunakan desktop, kita bisa langsung ke Ubuntu software. Nah, kemudian kita bisa cari aplikasi yang kita inginkan, aplikasi lain yang kita inginkan. Contoh misalkan ingin teman-teman tahu yang memutar video VLC, seperti itu kita bisa install di situ dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa mengubah desktop environment kita nih, karena tadi kan kita sudah sempat tahu ya, ada namanya XFCE gitu. Nah, kita bisa install juga desktop environment yang lain. Kita bisa cari di Ubuntu software. Seperti itu. Ya, kadang kejadian seperti itu juga nih. Nah, ini karena di virtual mungkin kurang ya, jadi dia nggak mau terbuka nih untuk Ubuntu software-nya. Teman-teman ada yang menjalankan Ubuntu software yang sudah bisa? Kalau ini saya berulang kali dia close Nggak mau sendiri. masuk ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sebentar saya ini ya. Saya off-kan dulu ya. Ya Pak. Ya, untuk Ubuntu-nya ya. Mungkin saya sekalian nge-share teman-teman slide presentasi yang sebelumnya. Saya off-in dulu. Saya naikkan memorinya sebentar. Oke, sambil menunggu ya. Nah, kebetulan Mas Rido juga sudah mengirimkan untuk Itu ya sudah mengirimkan feedback ya. Jadi cek ya. teman-teman sambil menunggu itu isi aja ya untuk saya feedbacknya. bantu share screen. Oh iya Pak, ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Farurozi. Ya, Kalau cara backup OS di Linux itu gimana Pak? Misal mau ganti DE atau oprek-oprek sesuatu. Jadi kalau ada yang salah bisa balik ke checkpoint. Oke. Backup restore, ada aplikasi namanya, ya ini ada tambahan ya, jadi kita bikin restore point gitu. Atau kalau misalkan kita pakai cara sederhana, umumnya kalau misal kan cuma desktop aja gitu, cuma desktop environment-nya saja gitu. Memang bisa misalkan membackup file konfigurasi gitu. Itu misalkan dengan backup file sistemnya saja itu sudah cukup gitu. Namun kalau misalkan mau lebih powerful, kita harus butuh aplikasi, tapi saya lupa nama aplikasinya untuk backup restore. Nah, tadi misalnya kayak checkpoint lah seperti itu ya. Nah, nanti saya sampaikan. Tadi yang menanya siapa? Mas Oji Pak. Mas Roji ya, Faru Rozi ya. Ini terkait dengan backup restore ya.
pakai Lazesoft beda lagi ya Pak? Beda lagi. Beda lagi. Ya, saya nyalakan kembali. Ya, sambil diisi ya, tolong ya, kuesionernya. Teman-teman bisa mengisi itu ya, feedback pada link di bawah, SID feedback Linux MF. Terima kasih. Oh ya Pak, izin bertanya dari Mas Tony. Oke, Mas Tony, izin bertanya Pak, selain di Kali, maksudnya Kali Linux, apakah yang lain bisa menggunakan Hydra, Metasploit, MDK3, dan lain-lain? Ya, oke, jawabannya bisa. Nah, itu paket tinggal kita pasang ya. Nah, namun yang jadi pertanyaannya adalah apakah paket-paket tersebut dipelihara juga di repositori distro lain? Gitu. Memang lebih powerful balik lagi ke distro yang bersangkutan, contoh Kali Linux, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada distro pentest yang lain. Gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai Ubuntu, kan paketnya memang nggak ada. Kita pasang Metasploit. Ya, kadang misalkan versinya masih versi yang sebelumnya. Gitu. Sedangkan kalau di Kali Linux mungkin versinya sudah mutakhir. Karena balik lagi, developer yang memelihara paket atau aplikasi si Metasploit, nah itu di Kali Linux itu lebih aktif lah seperti itu. Tapi balik lagi, namanya Linux ya bisa dipasang. Bisa dilepas-pasang lah aplikasinya. Ya, sama-sama Mas Tony. Ya, ada lagi? Ada lagi Pak? Izin bertanya Pak, dari Mas Wangsit, masih mengenai instalasi aplikasi. Kalau install lewat Ubuntu software itu pada saat instalasi itu berulang-ulang ya Pak? Soalnya pas saya coba install aplikasi, pas sudah 100% malah balik lagi proses downloadnya dari 0% lagi. Ya. Mungkin minta dikasih solusinya Pak. Ya. Kalau kita lihat di balik layar, dia bisa dicek sih, bisa dilihat di balik layar. Karena yang 100% itu bisa jadi baru dependencies, kan aplikasi itu ada file-file lain tuh yang di-download sama dia. Nah, yang 100% itu file-file yang lain. Jadi kalau kita melihat di balik layarnya, dia nginstal ngedownload apa saja, nah nanti bisa terlihat tuh. Kalau kita di terminal kan memang tahu ya, kita misalkan install aplikasi A, nah dia bawa paket-paket yang dibutuhkan, itu 100%, seperti itu kan. Nah kalau di Wii kadang istilahnya ada istilahnya nggak smooth ya, jadi file tersebut 100%, tapi bukan seluruhnya, seluruh aktivitas tersebut 100%, melainkan satu file tersebut makanya berulang balik lagi kayak 0 gitu ya. Setelah kita harus lihat di balik layar, ternyata yang 100% itu hanya sebagian filenya, masih belum keseluruhan. Belum, makanya lebih enak memang kalau teman-teman yang sudah advance, nanti akan installnya di terminal, seperti itu. Tapi dengan catatan, teman-teman harus paham juga kan perintah dasarnya. Paket apa aja yang diinstal ya Pak ya? Ya, betul. Kalau lewat terminal itu enak kan, Pak ya, ada prosesnya, sekali 50%, 100%, jadi kita tahu bahwa si terminal ini udah install aplikasi ini loh di laptop kita gitu. Ya sama seperti contoh teman-teman mendownload ya kan.
contoh ya, menginstal aplikasi lah, enggak. Kalau di Windows menginstal aplikasi kan dia contohnya jalan tuh barnya. Nah, di balik layar itu sebenarnya dia misalkan contoh ya, dia memasukkan file itu ke dalam komputer teman-teman ya, ke dalam contoh drive program file, gitu kan. Jadi dia barnya itu menunjukkan progres copy yang filenya, ceritanya seperti itu. Nah, kadang ada ketidaksinkronan lah, ceritanya seperti itu mungkin yang di sisi di Linux. Tadi saya sempat sudah jelaskan ya, kalau terkait Ubuntu di software center, kenapa 100% terus balik lagi jadi 0. Tuh, karena kalau kita lihat di balik layar, dia ada banyak file atau dependencies yang dibutuhkan dan diinstal. Gitu. Ya, langsung saja. Nah, balik lagi. Tadi baru cerita tips pertama ya tadi ya, terkait memilihkan distro. Ya, tadi yang pertama teman-teman dimulai dari tujuannya teman-teman dulu mau pakai apa. Nah, terus kita bisa lihat di DistroWatch atau bisa cari referensi mungkin ke kerabat yang sudah pakai teman. Nah, kalau misalkan mau lihat charge-nya atau istilahnya apa sih Linux yang populer kayak gitu. Nanti saya di chat ya, misalkan di sini kita bisa lihat mana yang populer kayak seperti itu. Nah, kita bisa baca masuk ke website officialnya, cocok nggak dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, setelah contoh kita sudah pilih itu ya berdasarkan populernya dia dan tujuan kita itu. Yang berikutnya yang kedua ya, kita mesti lihat dukungan dari komunitas juga. Misalnya, oh dia ternyata punya komunitas, di Telegram ada, ya kan, terus di forum ada, gitu, dan lain sebagainya, kan kita bisa ikuti, supaya apa ilmunya, atau kadang kita, misalnya stuck tadi ya, kita bisa tanya di komunitas yang memang sesuai. Kalau misalnya kita Linux, ada Telegram pengguna Linux, seperti itu. Ini lebih spesifik, walaupun sebenarnya kita nanya ke pengguna Linux yang umum tetap bisa dijawab. Gitu. Terus balik lagi, ya ngoprek itu jadi tambahan. Ya tipsnya adalah teman-teman ngoprek, itu dalam lah itu pemahamannya. Ya teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, Ini pertanyaan terakhir kali ya, ya Pak? Ya, boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup nanti. Nah ini Pak, ada lagi Pak. Oke. Ya, Dari Mas Tony. Izin bertanya lagi Pak, agak sedikit melenceng dari topik. Bagaimana cara memperkuat role chain di Linux server? Oke, rule chain ya di Linux server. Nah, ini saya mau tegaskan sedikit nih. Nah, rule chain ini kalau di Linux kalimat chain ini ada di sisi contoh ya epitables gitu. Nah, ini chain yang dimaksud itu apa? Rule chain yang dimaksud ya. Nanti coba Mas Tony bisa jelaskan sedikit yang dimaksud rule chain itu. Nah, ya, betul. Nah, berarti sesuai ya dengan pemahaman saya juga terkait rule chain. Ya, rule chain itu adanya di epitables. Nah, buat teman-teman yang lain, ya mungkin
cukup simak aja dulu ya terkait epitables. Nah, di rule chain itu kan kita harus pahamin ada chain contoh ya, umumnya ada pre-routing, terus post-routing. Nah, kita harus tahu itu. Gitu. Misalnya kalau misalkan pre-routing, misalkan masuk dan melalui, nah kita harus pahamin itu. Post-routing, misalkan keluar dan melalui. Nah, itu ada istilah jaringan juga yang bermain di situ, epitables. Gitu. Jadi mengizinkan suatu traffic itu ya, traffic atau network itu masuk dan keluar. Seperti itu. Jadi kita perlu pahamin. Seperti itu Mas Tony. Jadi kalau memperkuat balik lagi, kita bisa cross check misalkan apa saja traffic yang diizinkan dan apa saja yang tidak. Gitu. Nah, di epitables banyak macamnya ya. Ada yang input, berarti kalau ngomongin input, jadi sesuatu, ilustrasinya adalah sesuatu yang datang dari luar, masuk ke server kita, ke Linux kita. Itu disebutnya chain-nya itu input. Gitu. Apapun yang dari Linux kita, dari server kita, dari host kita itu keluar, nah itu chain-nya adalah output. Ya, jadi kita bisa ngeset di situ apa aja yang boleh kita keluar dari router, dari server kita. Gitu. Kemudian ada forward, chain-nya adanya forward. Nah, forward itu apa? Yang melalui. Jadi Linux kita hanya perantara, misalkan ada si A sama si B. Nah, jadi si A melalui kita ke B. Nah, itu disebutnya forward chain-nya. Nah, kita harus pahamin dulu chain tersebut. Nah, terus balik lagi nih, adminnya atau administrator si sistemnya ini yang akan merumuskan mana yang traffic mana yang boleh masuk, boleh keluar, terus boleh melalui. Maksud ada istilahnya post routing, pre routing seperti itu. Nah, ini ada pembahasan lebih jauh ya terkait epitables. Nanti mungkin ada kelas tersendiri di luar kelas yang beginner ini. Nah, gitu aja Mas Tony ya. Ya, sama-sama Mas Tony. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10, kurang 50 ya. Nah, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir ya dari apa namanya pembahasan kita pada malam hari ini, saya secara pribadi mewakili teman-teman sangat berterima kasih pada Pak Slamet Santoso dengan waktu yang diberikan malam ini. Jadi kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah dan akan dibawa gitu sampai kita masuk ke dunia kerja, sampai kita masuk mungkin di dunia perkuliahan khususnya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Slamet. Alhamdulillah malam ini dapat ilmu baru Pak, dari apa namanya, mungkin buat teman-teman yang masih awam tentang Linux. Jadi gimana sih isi Linux itu gimana gitu, terutama pengenalan Linux desktop malam ini gitu. Jadi tahu karena Linux desktop ini menunya seperti ini loh gitu. Terus cara membuat folder tuh kayak gini, terus networknya tuh kayak gimana gitu. Jadi tahu sebenarnya ya yang tadi Pak Slamet bilang juga ya, kayak HP Android aja gitu. Kalau dia masih pabrikan riset gitu, masih baru gitu, ya masih default aja gitu. Tapi kalau kita udah coba-coba ngoprek, ya utamanya tuh ngoprek sebenarnya. Kalau kita semakin lama semakin ngoprek itu semakin ingat gitu di pikiran kita. Oh, kita mau install ini berarti pakai perintah ini. Kita mau ngapus ini kita pakai perintah ini. Jadi semakin kita ngoprek, jadi kita semakin jago lah gitu. Kalau kita cuma ngandelin materi doang gitu, nah itu sebenarnya bisa juga buat acuan kita, cuma lebih utamakan ngoprek gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau yang masih di laptopnya masih pakai Windows gitu ya, nah tapi kalau mau belajar di Linux itu bagusnya sih lebih langsung pakai atau install langsung sistem operasi itu, atau pakai VirtualBox. Cuma ya kelemahannya
tergantung spesifikasi laptop teman-teman juga dan disknya ya. Karena semakin berat atau semakin canggih sistem operasi tersebut, maka akan semakin lama. Oke, terima kasih Pak Slamet. Mungkin saya mengajak teman-teman untuk open cam gitu ya, buat sesi dokumentasi. Ya, boleh. Ya, teman-teman boleh. Jangan lupa untuk itunya, Mas. Mengatur jendela. Tatar Bentar. Ya, Mas. Oke. Ayo Mas Akbar, Mas Tony, Mas Alfi, Adrian, Mas Oji, Mas. Open cam, Mas. Ganteng. Wih, sudah. Waduh, luar biasa. Mas Hadian belum ini, Mas Hadian. Mas Wang. Mas Akbar nih, belum. Oh, siap Mas Tony. Mas Wangsit. Mas Hadian. Ayo Mas, open cam, Mas. Oh, siap. Oke. Siap. Oke. Bentar. Dor. Lemot ini laptopnya. Bentar. Waduh. Bentar ya. Awas meledak. Waduh, baru. Bentar, Mas. Oke. Bentar, Mas. Oke. Hitungan 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya, harus ngecek dulu nih ya hasilnya. Sebelum teman-teman live gitu. Gimana hasilnya? Aman ya? Bentar Pak, hasil lemot. Waduh. Kenapa ini, Mas? Bisa lemot. Oh, ini kayaknya RAM-nya kecil Mas. Oh, gitu. Jadi Oke, aman. Siap. Oke, aman ya. Oke, terima kasih semua ya. Oke, teman-teman, ya kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh live ya. Terima kasih.